Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita persiapkan hati kita ya. Hari ini firman Tuhan yang akan dibagikan buat kita sekalian satu judul yang unik ya. Unik saya katakan tapi memiliki makna yang luar biasa. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Ya, Bapak Gembala ngasih yang paling bawah. Saya gedein di atas puncak yang bukan tujuan, biar klop. Karena saya pertama kali ya, saya terima itu, saya bingung, maksudnya Bapak ini yang di ya. Akhirnya saya menemukan, oh iya, puncak yang bukan tujuan. Apakah kita bisa mencapai puncak, tapi ternyata bukan tujuan kita? Ternyata bisa. Ketika kita menjalani hidup kita dengan motivasi yang salah, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak juga orang ada di dalam persekutuan seperti saat ini, tapi memiliki motivasi yang salah. Banyak orang dia giat bekerja, anak Tuhan giat bekerja, tapi karena motivasinya yang salah, akhirnya ketika ada benturan juga jadi lemah imannya. Disinilah saya menemukan keberhasilan yang sia-sia itu adalah sukses di tempat yang salah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kaitannya dengan apa yang saya akan sampaikan beberapa minggu yang lalu itu ada tidak? Ada ya. Kita masih berada di minggu-minggu pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ada banyak sekali perjalanan-perjalanan Tuhan Yesus yang sejatinya akan terus kita kaji. Dan pagi hari ini juga tetap akan berangkai dengan, ya tak kait-kaitkan Dewi kok. Dengan hikmat Tuhan gitu ya. Karena saya rindu sekali sebelum Yesus naik ke surga, kita mengetahui begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan sehingga kita merayakan Paskah di beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Itu nggak lewat begitu saja kuasanya, karena kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari dunia orang mati, itulah yang harus kita nikmati dalam hidup kita. Amin ya. Kita nggak bisa hanya mengetahui bahwa Yesus bangkit saja, tapi kita harus tahu kuasa apa. Karena Alkitab berkata kuasa itulah yang akan membuat saudara dan saya mampu melanjutkan kehidupan kita saat ini. Itu yang penting ya. Gak ada amin. Masih kaget kan? Ya, ternyata suara serak juga masih bisa teriak-teriak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering ya merayakan kebangkitan Yesus. Itu kita jadikan sebagai momen sebuah kemenangan yang besar. Amin kan? Dan memang itu benar saya katakan. Yesus bangkit, maut dikalahkan, dosa diselesaikan. Tapi izinkan pagi hari ini saya bertanya jujur kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Setelah Yesus bangkit, lalu mau apa? Kita sudah tahu kebangkitan Yesus akan jadi satu momen kemenangan bagi kita. Nah, sekarang pertanyaan saya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sudah bangkit, terus kita mau apa? Selesai. Ya kan sudah menang. Ya, Bapak Ibu. Terus ada lagi yang bertanya begini, sempat juga. Kak, apa kebangkitan itu memang untuk dirayakan? Itu yang tukang dekor itu sempat tanya gitu ke saya. Apa memang kebangkitan itu harus dirayakan? Saya bilang iya, kan itu ada sesuatu yang seharusnya kita kaji, kita nikmati, ya, kita alami di dalam kehidupan kita. Itu saya katakan begitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Alkitab mencatat selama kurang lebih 40 hari setelah kebangkitan Yesus itu tidak langsung naik ke surga, ya kan? Dia datang berulang-ulang kali Bapak Ibu sekalian. Dia menampakkan diri, dia berbicara. Dia kuatkan murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus mau memastikan satu hal. Murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, tidak sampai salah mengerti arah hidup kita setelah kebangkitan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan itu bukan garis finish. Justru kebangkitan itu adalah titik nol kita menjalankan keselamatan kita, perjalanan hidup kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan banyak orang tidak sadar ini. Jadi ketika kita di dalam Tuhan Yesus, Yesus bangkit, kita menang. Tidak sesederhana itu, tapi justru Bapak Ibu Saudara dan saya sedang mulai menapaki start ya, garis awal menjalani kehidupan yang sudah diselamatkan. Ya. Jadi bukan akhir cerita Bapak Ibu sekalian.
Sehingga saya katakan, ketika kita sudah berada di garis start untuk menjalani keselamatan itu, seharusnya menjadikan hidup saya, Bapak Ibu sekalian, itu hidup yang berbeda. Artinya begini, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya bahwa Yesus itu hidup, ya. Tidak hanya sesederhana itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang benar. Amin. Jadi bukannya sekedar kita tahu, ya Yesus hidup, semuanya tahu. Seantero dunia tuh tahu, meskipun banyak yang mencoba untuk mengingkari Bapak Ibu. Tapi saudara dan saya sebenarnya tidak sesederhana itu untuk memahami apa yang sudah Bapak di surga kerjakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak, tapi bagaimana kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang benar. Inilah masalahnya Bapak Ibu sekalian. Masalahnya bagaimana? Ya, kita akan melihat ya nanti dalam pembacaan firman Tuhan, kita baru memahami. Nah, apakah kita berada pada koridor firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan? Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang sudah menerima hidup baru, tapi mereka masih menjalani hidupnya dengan tujuan yang lama. Masih mengejar hal yang sama, masih mengukur hidup dengan standar yang sama, masih merasa berhasil dengan ukuran dunia, dan akhirnya kita sampai pada sesuatu yang terlihat tinggi, ya, tapi ternyata kita salah arah. Inilah yang disebut dengan puncak yang bukan tujuan. Nah, kelihatannya sukses, tapi sebenarnya sia-sia. Inilah tema yang akan disampaikan pagi hari ini. Kabar baik buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak semua yang tinggi itu benar. Bahwa tidak semua yang berhasil itu berarti tepat. Karena kita bisa punya karir yang bagus, kita punya pelayanan yang besar, kita punya nama yang dikenal, tapi diam-diam kita sudah kehilangan arah Tuhan. Dan ironisnya kita baru sadar ketika kita sudah sampai di atas, Bapak Ibu sekalian. Dan izinkan saya kasih satu gambaran yang sederhana ya. Waduh, gak ada Neni nih. Ada Neni enak nih. Bisa jadi peraga saya dia ya. Oke. Saya ajak kita semuanya berimajinasi sedikit kalau Bapak Ibu. Kita bayangkan ada seseorang yang manjat tangga dengan sangat cepat. Ya, dia berusaha keras. Dia tidak menyerah untuk mencapai puncak yang tinggi itu. Kayak saya kemarin tuh. Udah susah kakinya mau melangkah ya, aduh tangganya begini lagi. Tangga gini ada liko gini lagi. Untung saya punya bodyguard 2 ya, sigap gitu kiri kanan saya diangkat gitu. Tuhan Yesus terima kasih saya dikasih bodyguard 2. Ya, ayo kita bayangkan ada orang ya kayak saya ya udah melihat itu di Cirebon itu tangganya tuh kayak gini gitu. Terus nggak umum lah. Saya bilang ini melanggar K3 ini. Saya kan ahli K3 ya, K3 umum. Ini melanggar, ini nggak ergonomik ini. Ini harusnya Polres Cirebon ini harusnya mendapatkan peringatan. Iya memang tangganya udah di depan pintu gitu, terus begini gitu ya. Tapi apa boleh buat memang harus saya naiki gitu ya. Ya naik aja meskipun tertati-tati. Andalkan kiri kanan saya. Ya Bapak Ibu sudah berusaha ya kayak saya gitu ya. Tangganya ya ternyata ruangannya ya ini, ruangannya ini, ya udah kita harus naik. Bayangkan kalau saya sudah sampai di atas, ternyata saya salah. Coba, ternyata bukan tangga itu, ternyata bukan ruangannya itu. Udah saya tertati-tati sampai di sana, ternyata salah. Baru saya sadar, oh kita salah pintu. Ayo Bapak Ibu, gimana? Kalau saya ternyata, aduh saya salah naik tembok gitu, saya salah pintunya gitu. Bapak Ibu, ini sejatinya gambaran hidup banyak orang hari ini. Sukses, iya. Capai banyak, iya. Tapi apakah itu tujuan Tuhan? Nanti dulu. Bagaimana kita bisa tahu itu tujuan Tuhan? Periksa firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin, ya. Nah, disinilah kita kembali kepada makna daripada kebangkitan itu Bapak Ibu. Karena kebangkitan Yesus itu bukan hanya memberi Bapak Ibu Saudara dan saya itu hidup.
tapi juga memberi arah hidup bagi kita. Dan ini yang kita tidak pernah sadari. Kita cuma tahu bahwa Yesus bangkit, kita menang, selesai semuanya. Tidak, tapi sebenarnya kebangkitan Yesus itu memberikan arah dan tujuan hidup yang baru bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus tidak hanya sekedar berkata, aku hidup, tidak. Tapi melalui hidupnya Bapak Ibu, Yesus berkata, sekarang hiduplah dengan tujuan yang benar. Jadi bukan hanya apakah kita percaya Yesus bangkit, tapi pertanyaannya harus lebih dalam lagi. Apakah kita sudah berjalan ke arah tujuan yang Tuhan mau? Boleh merenungkan sedikit ya. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu membawa iman Kristen Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang tahu, saya berdiri di sini bukan untuk menghakimi, tapi saya berdiri di sini untuk mengajak kita bersama-sama memahami pikiran Tuhan. Jangan sampai kita sibuk membangun hidup kita, jangan sampai kita sibuk mengejar sesuatu di dalam hidup kita sibuk untuk merasa berhasil, tapi ternyata kita jauh dari tujuan Tuhan. Karena Bapak Ibu sekalian, keberhasilan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pada akhirnya itu akan menjadi keberhasilan yang sia-sia. Dan hari ini saudara dan saya kembali diingatkan oleh Tuhan. Kebangkitan memberi kita kehidupan baru. Sepakat dengan saya, katakan amin. Tapi kehidupan baru itu harus diarahkan dengan benar. Ya, sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak, ketika kita sampai di puncak, ya, tapi ternyata puncak itu bukan Tuhan yang rancang, itu akan menjadi satu masalah yang besar buat kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau bukan kehendak Tuhan, pasti itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pada titik puncak dan kita tidak punya damai sejahtera, contohnya orang yang banyak duitnya juga bisa bunuh diri. Ya, mereka konsumsi obat-obat penenang, Michael Jackson, terus siapa lagi, Elvis Presley, ya kan? Dari puncak mereka. Kita tahu Elvis Presley, kalau saya lihat dari biografinya, dia adalah penyanyi gospel. Ya, bukan tujuan Tuhan. Terus siapa? Whitney Houston, ya kan? Mereka ditemukan dengan obat-obat, Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya katakan puncak yang bukan tujuannya Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan kita akan tahu bagaimana posisi kita saat ini. Dari segala sesuatu yang sedang kita capai. Atau mungkin kita sudah berada di pencapaian kita Bapak Ibu sekalian. Apakah kita punya waktu untuk kita meneliti, untuk kita berbicara dengan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, apakah ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau rancang dalam hidupku Tuhan. Seberapa banyak kita mungkin yang memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi berbahagialah pada pagi hari ini ya, kita diajak bersama-sama untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa keberhasilan yang paling berbahaya Bapak Ibu sekalian saat kita gagal. Ya, bukan hanya saat kita gagal, tapi saat kita berhasil tapi ternyata itu bukan tujuan Tuhan. Itu yang paling menyakitkan. Kenapa? Karena akan berakhir tragis. Ya, akan berakhir tragis. Seperti contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Ayo kita periksa ya, sama-sama kita mau membuka hati kita mau evaluasi diri kita masing-masing. Nggak usah lihat orang lain Bapak Ibu sekalian, tapi kita mau melihat diri kita, karena saya percaya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang akan membantu kita untuk kita memahami apa yang akan disampaikan ini adalah firman profetik ya, rema bagi saudara dan saya. Kita tidak akan pulang dengan keadaan yang sama. Kita segera periksa di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca Bapak Ibu sekalian ya, dengan sukacita. Siap semuanya ya? 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca delujur, kita tidak akan tahu ini apa maksudnya dengan puncak yang bukan tujuan. Tapi kalau kita meminta Roh Tuhan yang boleh mengarahkan ya
pikiran kita di dalam memahami dan membuka hati kita untuk kita bisa merenungkan. Saya menemukan banyak sekali hal yang akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Ini ya. Ya, kita mulai dari yang pertama ya, di kalimat yang pertama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Kenal dan tahu itu beda. Ya. Oh, Jessica yang tinggalnya di rumah itu, ya, saya tahu dia. Beda dengan kenal. Saya kenal dia. Pasti akan tahu jam berapa saya ada di rumah, hari apa saya ada di rumah. Tapi kalau hanya sekedar tahu, itu berbeda maknanya Bapak Ibu sekalian. Mengenal di sini di dalam Filipi 3 ayat 10 ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Hubungan pribadi. Ya. Mengenal di sini juga berarti pengalaman nyata. Karena itu orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, entah ketika sakitnya dia disembuhkan, ketika dia di dalam himpitan masalah ekonomi, Tuhan kasih jalan keluar, itu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika dia berdoa, ketika dia menyembah Tuhan, ya, ketika dia berada di dalam rumah Tuhan, beda. Ya. Jadi mengenal di sini juga berbicara tentang kedekatan hidup dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bukan hanya sekedar datang ke gereja, sekedar kita tahu ayat. Ya. Karena faktanya banyak orang tahu tentang Tuhan Bapak Ibu sekalian, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Ada ya? Ada kan? Saya berdoa bukan jemaat yang ada di tempat ini. Ya. Satu ketika Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu, dia ini adalah seorang ibu yang setia, seorang ibu yang taat. Ya. Dia selalu hadir dalam setiap ibadah. Ibu ini kebetulan menemui saya, ya, dan dia berbicara banyak tentang pergumulan di dalam hidupnya. Sekilas saya atau ini ya, tidak perlu panjang saya sampaikan terkait dengan ibu yang datang kepada saya ini. Kalau soal ayat Alkitab, wah jagonya dia. Ingat banget ya. Bahkan kalau orang mau bertanya sama dia, siapa Yesus itu? Dia bisa menjelaskan dari A sampai Z. Saya aja kalah pengalaman dengan ibu ini. Iya, karena beliaunya sudah lebih dulu lahir daripada saya. Nanti kalau saya bilang lebih tua berarti saya udah tua dong. Ya benar, jadi pengalaman hidupnya tuh jauh melebihi hidup saya, karena saya ada di bawah jauh dari ibu ini. Dari luar kita lihat ibu ini, seorang ibu yang cinta Tuhan ini, gak ada yang salah, semuanya terlihat baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. Tapi suatu hari beliau menghadapi masalah yang cukup berat dalam keluarganya. Anak yang sangat dikasihinya mulai menjauh, ya, kemudian rumah tangganya mulai goyah. Dan di titik itulah ibu ini mengatakan pada saya bahwa yang keluar bukan lagi doa. Yang sering keluar di mulutnya bukan lagi ucapan syukur, tapi kekhawatiran. Bukan lagi pengharapan, tapi ketakutan. Ini yang beliau sampaikan pada saya. Hari-harinya, tapi saya katakan ibu berdoa. Pagi dia tetap ada di mezbah doa. Dia bilang begitu. Tapi selalu keluar kekhawatiran, selalu keluar protes, dan dia tidak tahu mau protes sama siapa. Saya bilang ibu protes sama Tuhan, tidak gitu. Tapi saya nggak tahu ya. Dia nggak damai sejahtera Bapak Ibu. Dan dengan jujur ibu ini berkata, saya tahu Kak Jessie, Tuhan itu ada. Tapi saat ini saya tidak merasa dekat dengan Dia. Bapak Ibu, kalimat yang dikatakan ibu yang saya tahu setia ini sederhana, tapi dalam sekali. Karena saya menemukan satu hal, bahwa seseorang yang bisa tahu banyak tentang Tuhan ternyata belum tentu hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Ya. Pelajaran bagi kita, mengenal Tuhan bukan hanya soal informasi, tapi soal relasi. Ya. Mengenal. Jadi coba ditampil, yang kuhendaki ialah mengenal. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu KTP ku Kristen, jadi setiap hari Minggu aku harus ada di gereja.
itu tahu. Udah dari dulu, dari engkong, zaman engkongku sampai sekarang ini, kita Kristen. Jadi kita harus ada di gereja. Bukan hanya sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Sama seperti kita mengenal seorang sahabat, kita tahu suaranya, kita mengerti hatinya, kita dekat dengannya, baru kita bisa bilang dia adalah sahabat kita. Benar tidak? Ya. Jadi kalau kita bilang Yesus sahabatku, apakah kau mengenal suaranya? Apakah engkau mengenal isi hati dari Yesus? Dan apakah engkau dekat dengannya? Ya. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu sekalian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bukan hanya sekedar tahu dia Bapak Ibu sekalian, ya, tetapi hidup dalam hubungan yang nyata dengan dia. Jadi kalau selama ini kita setia datang ke gereja, kita melakukan banyak hal yang benar, tapi kita sedang mencari dia ala kadarnya saja. Hanya sekedar tahu tentang dia. Nah, pagi hari ini, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan rindu kita sungguh-sungguh mengenal dia. Tuhan rindu kita dekat dengannya. Dan dia menghendaki kita semuanya, anak-anaknya, untuk selalu berjalan bersama dengan dia. Dan dia juga mau kita mengalami dia dalam setiap musim hidup kita. Itu baru sahabat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjut lagi ya, tetap di Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Paulus berkata di dalam Filipi 3, kuasa kebangkitannya. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini sedang tidak berbicara teori Bapak Ibu sekalian. Ini berbicara tentang sesuatu yang nyata di dalam pribadi Paulus. Hidup Paulus kita tahu pernah jatuh. Ya kan? Dan dia dipulihkan. Satu ketika saya juga bertemu dengan, ya memang karena saya selalu ketemu dengan orang-orang yang punya banyak masalah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tadi ibu, ini seorang bapak, ben podo lah, tak keluarkan semuanya Bapak Ibu. Tapi yang perlu saya saya tit ya. Seorang bapak ini pernah dalam masa hidupnya, dia jatuh. Segala sesuatu dia rasakan runtuh. Apa itu? Usahanya dia gagal. Padahal dia adalah seorang pengusaha besar. Di Surabaya Bapak Ibu sekalian. Ya, keuangannya hancur. Bahkan dia ini, bapak ini sudah merasa bahwa hidupnya ini tidak berguna lagi sebagai kepala keluarga. Dan yang lebih berat lagi Bapak Ibu sekalian, ya, yang sebelumnya dia cinta Tuhan, yang sebelumnya dia setia, dia mulai menjauh dari Tuhan. Kepahitan. Apakah dia tidak percaya? Tidak, dia tetap percaya. Tapi dia merasa bahwa Tuhan sudah amat jauh dari hidupnya. Sampai satu hari Bapak Ibu sekalian dia berkata, saat dia merasa dalam keadaan yang sangat lemah, ada sesuatu yang sepertinya menggerakkan dia untuk berdoa. Saya tanya, terus Om berdoa? Iya, saya berdoa. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya hanya ngomong satu kata gini, Tuhan kalau Engkau masih peduli tolong saya. Nggak ada doa panjang, Bapak ini berdoa hanya sesingkat itu. Nggak ada kata-kata rohani yang indah. Ya. Tapi ketika dia bicara sama saya, terus saya tanya, Om habis berdoa gitu, Om langsung kaya lagi nggak? Jan Jessica memang usil ya. Ya saya kepengen orang ini ketawa karena dia berbicara pada saya kan gak lucu kan, bapak-bapak nangis di tempat saya, maksud saya harus ngambil tisu terus saya puk-puk gini kan, jadi bahaya nanti kan. Jadi ya saya iseng supaya dia tertawa gitu. Om setelah Om berdoa, Tuhan kalau Engkau masih peduli tolong saya, terus apa bapak langsung kaya lagi gitu, apa semuanya langsung beres? Oh dia langsung ketawa gitu, ih kamu lucu gitu kan. Iyalah Om, kenapa harus kita menangis gitu kan. Nah dia bilang enggak katanya.
Bahkan ketika dia berbicara dengan saya, dia masih sedang tidak baik-baik saja. Ya, bicara. Tapi ketika dia berdoa itu, dia merasakan ada kekuatan baru, Bapak Ibu. Nah, di situ saya yang serius akhirnya mendengarkan. Gitu. Ketika dia bilang, saya merasakan ada kekuatan baru. Saya merasakan ada pengharapan yang muncul kembali. Saya merasakan ada keberanian untuk bangkit pelan-pelan. Sehingga Tuhan tuntun saya untuk mencari seorang advokat bernama Jessica Yeni Susanti. Kata dia itu adalah berkat doa dia. Terus saya tanya, lah Om dapatkan nggak? Oh iya, saya sangat dapatkan itu. Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengucap syukur ya, karena saat ini saya lihat hidup orang ini dipulihkan 100 kali lipat. Itu yang membuat saya bersuka cita bahwa ada satu masa Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu menegur kita. Tapi kita yang keraskan hati, enggak, ini bukan buat aku. Enggak, itu buat dia. Bukan buat aku. Terkadang kita enggak siap. Ketika firman Tuhan sudah jelas, ini buatmu, enggak, buat sana. Terus ada, wah firman Tuhannya keren. Pasti sudah terasa itu, rasain. Ada enggak? Ada. Ya, ada seperti itu. Dan kalau itu terjadi di gereja saya, hati saya teriris-iris. Ada apa denganmu? Iya, benar kan ada toh? Oh, akeh tuh kan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Iya, itu yang membuat saya, oh my God. Dan saya masih sering dengarin, saya berdoa di gereja kita tidak ada ya. Kalaupun ada, itu sudah terkubur ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan firman Tuhan itu bukan buat siapa-siapa, buat diri kita yang mendengarkan. Ya, seperti orang ini saya melihat, saya tidak bicara apa-apa buat orang ini, saya tidak berkhotbah karena saya bukan seorang pendeta Bapak Ibu. Ya, saya hanya bilang, Om sudah temukan itu, peka dengan suara Tuhan. Hanya itu saja yang saya katakan, peka dengan suara Tuhan. Dan ternyata dia lakukan kok. Dan hidupnya sekarang dipulihkan luar biasa. Bapak Ibu, hanya dengan apa? Merespon firman Tuhan. Kan saya sudah bilang, firman Tuhan ini bukan dongeng. Saya berdiri di sini bukan sebagai motivator, bukan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana caranya? Respon. Direspon. Tanpa kita respon, kita tidak akan bisa menikmati kuasa dari firman itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan ngeri persekutuan dalam penderitaannya. Mbok yo persekutuan dalam kebangkitannya gitu loh. Penderitaan ada yang mau? No. Respon kalau bisa, jangan yang bagian inilah. Kalau kita bisa kan kita dikasih hikmat. Pilih yang baik lah buat kita. Ini tapi firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, ini firman Tuhan. Tidak hanya dalam kebangkitan, tapi juga persekutuan dalam penderitaan. Aduh, jeru, bener. Kalau saya waktu tadi kemarin tuh terima dari Bapak, kalau saya boleh telepon saya mau tanya, apa latar belakang dari ayat ini? Itu kenapa? Saya nggak berani baca Bapak Ibu sekalian, ya kan? Yang awal enak, ya. Kuasa kebangkitannya, ya maulah kebangkitan berbicara kemenangan kok. Ya kalau bisa saya ya menang terus lah. Hidup menangan itu gimana rasanya Bapak Ibu? Ya, lainnya kalah semuanya. Tapi ini ada kelanjutannya, dan ini yang menjadi satu persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan Yesus tahu kan Bapak Ibu sekalian, pikul salib, ceblok gitu Bapak Ibu. Terus apa dicemetik gitu loh. Tampar, diludahin. Dan kita diajarkan pagi hari ini untuk menjadi satu persekutuan dengan penderitaannya Bapak Ibu. Hal yang tidak bisa kita abaikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Di sini kan ketemu airnya. Kalau ternyata dalam hidup kekristenan kita masih banyak pergumulan yang harus kita hadapi, itu sudah menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya.
Ketika Paulus berkata persekutuan dalam penderitaannya, jujur saja ini bukan satu hal yang mudah bagi kita untuk menerimanya. Sepakat dengan saya, katakan amin. Kalau kita bisa bilang, oh enggak Tuhan, kalau boleh saya pilih-pilih dulu lah. Kenapa? Karena hidup kekristenan kita ketika kita menerima kebangkitan, kita lebih suka bicara tentang berkat, kita lebih suka bicara tentang pemulihan, kita lebih suka berbicara tentang mujizat. Tapi bagian ini berbicara tentang proses, Bapak Ibu. Yang maulah orang proses tuh. Instan, ya mudah. Ayo Bapak Ibu, saya yakin Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu proses apa yang sedang kau jalani dalam hidupmu saat ini. Tapi saya percaya ketika kita mau merespon firman Tuhan ini, saudara tidak akan pulang dengan tangan hampa. Ya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa lelah, merasa gagal, merasa hidup seperti tidak seperti yang diharapkan. Dengar baik ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita saja, tapi Dia juga memberi kuasa untuk memulihkan kita. Amin. Itu sebabnya di sini Paulus berkata, ya, menjadi dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di sini Paulus tidak berkata, saya ingin sekedar percaya kepada Kristus saja. Tidak Bapak Ibu, tapi dia berkata, saya ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, karena dia tahu tanpa kuasa itu kita tidak sanggup menjalani hidup kita ini. Itu yang disadari oleh Paulus Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang saya tarik benang merah dari pembacaan ayat ini bahwa kekristenan kita Bapak Ibu sekalian bukan sekedar agama yang mengajarkan kita untuk sekedar bertahan dalam proses itu. Tapi ada iman yang memberi kita kuasa untuk kita bisa bangkit kembali. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan kuasa itu tersedia bagi setiap orang yang mau datang dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika kita masuk di dalam persekutuan dalam penderitaannya, di sini Paulus mengajarkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa untuk menghindari jalan ini. Jujur Bapak Ibu, saya juga ada ketakutan ketika saya membaca ini. Apalagi kalau ingat, aduh usia saya sudah gak muda gitu kan. Kalau bisa ya jangan terus proses lah Tuhan. Udah saatnya saya memetik gitu. Ya kan, semua yang sekarang di sini yang sudah manula-manula, maaf kocun. Lah bisa lah aku wis gini lah iso ya wis ora sande utang gitu kan. Lah iso. Siapa tahu memang Tuhan punya rencana yang lain ya. Kita ingat Nabi Elisa ketika akan membangun pemukiman ya. Berarti ini kan berbicara tentang goal hidup ya. Nabi Elisa dan rombongannya ketika kapaknya jatuh, apa? Berteriak, itu barang pinjaman loh, mau mengembangkan diri di zaman itu. Seorang abdi Allah berhutang. Jangan terus bilang, oh Bu Jessica ajarin hutang. Enggak ya, bukan begitu. Ya. Tapi setiap proses hidup kita, Tuhan bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Jadi kita gak usah takut selama kita mengalami atau selama kita tidak hanya sekedar tahu Tuhan kita, tapi kita mengenal Dia secara pribadi. Tidak ada hal apapun yang harus kita jalani di dalam perjalanan kehidupan kita ini, itu yang Tuhan akan biarkan kita jalan sendiri Bapak Ibu. Tapi persekutuan di dalam Dia itu yang harus kita sendiri yang tahu. Ia sudah berada di rel mana ini? Kita sudah menyimpang apa bagaimana? Ya, karena kalau kita sampai salah rel, ya bisa tabrakan. Teman-teman saya duta KAI gitu ya, jadi saya bisa ngomong. Bapak Ibu, persekutuan itu berarti apa sih? Ya, bukan menderita sendirian, ya kan? Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kita jangan potong-potong, kita hanya lihat penderitaannya. Tapi kita harus pahami kalimat persekutuan itu apa. Artinya kita menjadi satu kesatuan dengan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, ketemukan di sini hal yang kita takutin. Tapi ternyata Dia bertanggung jawab. Dia ada.
Jadi apapun yang kau bawa saat ini, sakitmu Bapak Ibu sekalian, keuanganmu, rumah tanggamu, usahamu, itu adalah proses. Mungkin yang kau katakan itu adalah proses, saya katakan Tuhan ada di situ. Ketika kita mau memberi hati kita masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya. Jadi kalau sampai tidak ada, kita tidak merasakan itu Bapak Ibu, kita yang masih menutup hati kita. Kita hanya mau menikmati kuasa kebangkitannya, tapi kita tidak mau masuk di dalam persekutuan dengan penderitaannya. Jadi kita bukan menderita sendirian, kita bukan menjalani proses hidup kita sendirian Bapak Ibu, tapi di situ ada Kristus. Ya. Artinya air mata kita dilihat Tuhan, pergumulan kita tidak sia-sia, setiap proses ada tujuan Tuhan. Amin. Ya. Memang saya akui Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita dengan cepat. Tapi sejatinya Bapak Ibu, Dia selalu memakai situasi itu untuk mengubah kita. Ya. Apapun itu. Jadi kalau ada kepahitan, kalau ada sumber kepahitan, kalau ada titik yang kau sudah tahu inilah yang membuat aku tidak baik-baik saja. Saya katakan, kita jangan hanya menerima kuasa kebangkitan, tapi firman Tuhan ajarkan masuk di dalam persekutuan, di dalam penderitaan Tuhan. Artinya jangan dihindari Bapak Ibu, ya. Jangan kita sibuk mencari solusi. Saya khawatir kalau itu ternyata bukan jalan daripada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pastikan di dalam setiap hal yang kita katakan itu adalah penderitaan kita Bapak Ibu, kita masih tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang utama. Jadi bukan seberapa berat pergumulan hidupmu, tapi pertanyaannya apakah dalam proses itu ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita. Ya kan? Yesus sendiri tidak menghindari penderitaan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan melalui penderitaan itu kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, lahirlah keselamatan bagi kita semua. Jadi ketika saat ini ada di antara kita yang sedang berjalan di dalam proses, kita sedang berjalan bersama dengan Kristus. Harus bangga, harus sukacita. Bapak Ibu, gak usah jedotin kepala di tembok Bapak Ibu. Gak usah tuding sana tuding sini. Gak usah menghindari. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saya tahu mungkin di antara kita ada yang sudah lelah. Ya, lelah dengan keadaan dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Tuhan kenapa sih ini belum selesai? Kenapa sih orang itu gak berubah-berubah Tuhan? Mau tak hindari, di lift ketemu dia, di dapur ketemu dia. Ya. Terus di mana di halaman ketemu dia. Dia lagi. Rasanya mau tak hindari. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini Bapak Ibu, bahwa kita tidak sendirian. Dalam setiap air mata, dalam setiap tekanan, Tuhan ada di sana. Amin. Ngapain di sana? Ya, Dia sedang membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Mungkin kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan. Tapi kita bisa percaya satu hal, tidak ada proses yang sia-sia. Di dalam tangan Tuhan gak ada yang sia-sia. Ya. Dan dari proses itulah Paulus berkata, Bapak Ibu sekalian, menjadi serupa dengan Dia. Ini sebenarnya kuncinya. Ketika kita bisa melewati itu, jadi hidup gak bisa cuma terima kemenangan saja. Ya. Supaya seimbang, ya Tuhan tahu kalau kita menangan terus juga nggak bagus Bapak Ibu. Hidup kita nggak seimbang, nggak ada pertandingan iman. Padahal yang mencapai garis finish dan menerima mahkota kehidupan, kemuliaan itu apa? Paulus katakan yang berlari-lari, artinya apa? Orang berlari itu kan berarti bertanding, pertandingan iman. Nah kalau kita menangan terus, gimana terusan Bapak Ibu? Jadi sering saya katakan bahwa salib itu adalah simbol keseimbangan hidup saudara dan saya. Nah, ditekankan lagi di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ini. Harus ada keseimbangan. Ini mengajarkan apa? Jangan ngersulo kalau Bapak Ibu saat ini sudah merasa bahwa hidup sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Ya. Dan dari proses itulah Bapak Ibu sekalian, Paulus berkata, menjadi serupa dengan Dia. Ya, karena
Tujuan akhirnya Bapak Ibu bukan sekedar melewati penderitaan, tapi bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara dan saya diubahkan melalui penderitaan itu, ya. Nah, terus ada tanya gini, menjadi serupa dalam kematiannya itu berarti apa? Ini yang harus kita ketahui. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Ego kita mati, ya. Keinginan kita tunduk. Kan banyak tuh menungso itu pengkarepannya wakeh gitu ya. Dapat ini mau yang itu, ya. Dapat yang itu mau yang sana, gitu. Jadi kehendak Tuhan bukan menjadi sesuatu yang utama. Bapak Ibu, mengikut Kristus itu bukan hanya berbicara soal kita percaya saja. Karena seperti yang ibu yang tadi saya katakan di awal tadi. Dia datang kepada saya, ibu udah gak percaya Tuhan itu. Oh percaya. Bahkan sampai saat ini saya berdoa. Gitu. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya sekedar kita percaya. Tapi bagaimana kita berdamai dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu. Ini Yesus katakan ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah makna kematian diri yang sejati Bapak Ibu, ya. Dan disitulah kita mulai menjadi serupa dengan Dia. Ya. Nah, kita lanjutkan ya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Bapak Ibu, kematian tidak pernah menjadi akhir di dalam Tuhan, kita tahu itu. Ya, dan setiap kali kita mati terhadap diri kita, ya, Tuhan selalu menyediakan kebangkitan. Ada banyak kisah-kisah yang saya temukan dan ini belum beberapa lama ya, ketika ada lagi yang konseling dengan saya, bagaimana dia mau melepaskan sesuatu yang ada di dalam dirinya yang berat banget, dan puji Tuhan akhirnya dia bisa lakukan itu, dia dipulihkan ya. Orang ini belajar mengampuni dan sebelumnya dia berat sekali karena dia merasa bahwa hatinya amat sangat terluka. Dia berkata itu gak mudah Kak, itu seperti mati terhadap sakit hati, mati terhadap ego. Jadi kalau saya ketemu udah saya sudah maafin dia, tapi dia tidak mau berinteraksi gitu ya. Dia kalau bisa ketemu dalam satu jalan, lah isu dia pura-pura begini gitu, nggak melihat. Tapi dia berkata pada saya sudah mengampuni kok. Saya sudah melupakan apa yang dia lakukan terhadap saya. Bapak Ibu, terkadang kita berkata demikian, tapi hati kita sejatinya tidak. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita terlalu menikmati kepahitan itu. Ya, si kakak ini juga begitu. Dan saya katakan, tidak mampu kita secara manusia, kita memiliki keterbatasan. Roh memang kuat ketika kita mengenal firman Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, tapi daging lemah. Lah iya, manusiawi kan, ya manusiawi. Nah disitulah kita perlu menyadari, menjadi satu persekutuan dengan penderitaan Yesus. Jadi di dalam penderitaan itu, kasih ini tidak menyadari ada Tuhan Yesus, sehingga dipikir dewe mbde. Ya udah, saya bilang sampai lebaran monyet pun ya akan terus begitu. Untung monyet tidak pernah lebaran. Dia bilang terus apa yang harus saya lakukan? Lepaskan. Kau menahan-nahan sakit hatimu juga tidak akan mengubah keadaan. Ya, buat apa? Dia sudah kesana sini, kau masih gitu. Setelah saya lihat di dalam Alkitabnya, ada fotonya orang yang nyakitin dia. Jadi digembol dewe. Kadang-kadang saya agak bingung juga gitu ya. Dan saya berdoa, Tuhan, Jessica gak mau kayak begini. Jadi ketika kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, dan kita menemukan satu tuntunan Tuhan dalam satu ayat yang dia bilang, bisa ya saya, bisa ketika kamu sadar bahwa dalam penderitaanmu ada Tuhan Yesus. Tapi kalau kau merasa bahwa ini deritaku, ya udah, mau sampai kapanpun akan begitu. Dan kau sia-siakan hidupmu. Kalau bisa kita berpikir yang baik hari ini, kenapa kita harus berpikir yang tidak baik? Ya. Itu Bapak Ibu. Saya bersuka cita sekali. Sekarang dia sudah lepas,
Ya, dia sudah buka usaha lagi dan saya lihat juga ya saya menerima berkat dari dia. Berkat apa? Dengan segala sesuatu yang dia kata. Ini ketika saya, Kak Jesse di mana? Lelah, iya lelah saya. Oh sekarang ganti dia ikut bahin saya. saya lelah fisik gitu. Saya butuh dipijetin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang terjadi mereka-mereka yang berinteraksi dengan saya itu ketika mereka mau respon firman. Ketika mereka mau respon firman, ketika dia bilang, kenapa Kak Jesse kok bisa seperti ini? Loh, saya manusia biasa, tapi saya memberikan diri saya untuk merespon firman. Saya nggak mau nambah titik atau koma. Tuhan katakan itu, ya udah saya lakukan. Emang Tuhan katakan demikian ya? Saya tanya, kamu beribadah kepada Tuhan, kamu tahu wujudnya Tuhan? Enggak. Terus dari mana kamu kenal Tuhan? Nggak tahu, dari kecil. Ya ini yang salah. Saya tahu dari Tuhan, ya dari firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Setiap saat itu Bapak Ibu, ini yang menjadi jawaban. Dan saya lihat dia berubah, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan, itu berarti apa? Hidup yang baru, hati yang dipulihkan, kekuatan yang diperbaharui. Ya, jadi tidak ada kebangkitan tanpa kematian, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan terima mau enak aja. Tidak ada hidup baru tanpa kita menyerahkan diri. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi saya percaya hari ini Tuhan sedang mengajak kita semuanya untuk kita mati terhadap ego kita. Untuk kita mati terhadap keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan itu bukan untuk menghancurkan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi itu akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Karena setiap kematian di dalam Tuhan selalu diikuti oleh kebangkitan. Amin. Ya. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ini Bapak Ibu, kita akhirnya akan melihat sesuatu yang sangat jelas di sini. Kenapa? Karena Rasul Paulus tidak sedang mengejar apa yang dunia kejar. Itulah yang harus menjadi identitas Bapak Ibu Saudara dan saya. Dunia boleh mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi, saudara dan saya tidak. Jadi dalam setiap pekerjaan kita yang harus kita lakukan, sering saya tekankan kepada tim saya, kita tidak bekerja untuk kita mendapatkan upah, tidak. Kita bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan, di mana Tuhan mau tempatkan kita, di situ dunia melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang saya lakukan dalam setiap pekerjaan saya. Bukan untuk kita supaya kita mendapatkan surga dunia katanya, bukan Bapak Ibu. Jadi ketika saya membaca Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ini Bapak Ibu, ya saya belajar dari Rasul Paulus supaya saya tidak mengejar apa yang dunia kejar, ya. Karena di sini Paulus tidak berbicara tentang pencapaian, ya. Paulus juga tidak bicara tentang posisi. Ya, Paulus juga tidak mengajarkan kita tentang keberhasilan secara lahiriah. Di awal tadi dia berkata yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar kita berhasil. Yaitu apa? Ketika kita mengenal Kristus, bukan hanya sekedar tahu. Ketika kita mengenal kuasa kebangkitannya. Dan ketika kita menjadi sama serupa dengan dia. Itu juga yang harus kita kerjakan dalam hidup kita saat ini Bapak Ibu. Di kantor, di toko kita, ya di ladang kita, dalam setiap pekerjaan kita, inilah yang harus kita bangun Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya Bapak Ibu, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar kita berhasil, ya. Yaitu ketika kita mengenal Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, disinilah kita harus jujur untuk melihat hidup kita. Dunia mengajarkan kita untuk apa? Terus naik dalam apa? Dalam karir, naik dalam pencapaian, naik dalam segala hal. Dan tidak salah ya untuk bertumbuh dan berkembang. Itu memang harus ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita satu hal yang sangat penting. Puncak itu bukan tujuan, Bapak Ibu. Karena ada orang yang mencapai puncak tapi ternyata tidak sampai pada tujuan Tuhan, menyerah dalam hidupnya. Itu tadi Whitney Houston, ya kan? Michael Jackson.
Mereka menyerah dalam hidupnya. Kurang apa mereka? Berlimpah. Ada juga orang yang terus bertambah dalam pencapaian tapi dia kehilangan arah rohaninya. Ini yang parah Bapak Ibu sekalian. Sehingga di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya bukan hanya sekedar naik, ya, bukan hanya sekedar kita menerima kelimpahan secara materi Bapak Ibu, tapi berubah, ya. Bukan sekedar kita punya atau memiliki, tapi menjadi Bapak Ibu. Bukan sekedar kita mencapai sesuatu, tapi bagaimana hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Paulus di sini tidak berkata saya ingin sukses, tapi Paulus berkata saya ingin serupa dengan Kristus. Sebab banyak kita yang berdoa mendeklarasikan iman kita seperti apa yang Paulus ajarkan. Saya ingin serupa dengan Kristus. Dan ini yang menjadi tema kuat buat kita sekalian hari ini. Keberhasilan yang sia-sia itu adalah sukses di tempat yang salah. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa membangun banyak sekali hal dalam hidup kita. Karir kita, usaha kita, bahkan pelayanan. Tapi saya katakan bahwa semua itu tidak akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semua itu tidak akan membentuk karakter kekristenan kita menjadi seperti Kristus. Maka pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita berhenti sejenak dan kita bertanya, apakah yang sedang saya kerjakan ini sudah berada di arah yang benar? Jangan sampai kita menghabiskan tenaga kita untuk naik, tapi sejatinya kita tidak pernah sampai pada tujuan Tuhan. Jangan sampai kita berada pada titik keberhasilan, tapi Tuhan berkata, itu bukan maksudku nak. Karena sejatinya yang Tuhan kehendaki bukan hanya sekedar hidup yang berhasil Bapak Ibu sekalian, tetapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hidup yang terus dibentuk. Hidup yang terus diubahkan, hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Diubah oleh apa? Dibentuk oleh apa? Dengan firman Tuhan. Ya. Karena itu, mari hari ini kita yang sudah mendengar firman Tuhan, yang ada di tempat ini, bahkan mungkin saat ini yang sedang menyaksikan melalui live streaming, dimanapun berada, kalau saat ini Tuhan berbicara melalui rohnya, Tuhan menyentuh hati kita. Mari kita tidak keraskan hati kita Bapak Ibu sekalian. Kita buka hati kita. Supaya pada akhirnya kita bukan hanya mencapai sesuatu di dunia ini, karena itu sifatnya fana, tapi kita juga berkenan di hadapan Tuhan untuk kekekalan. Di akhir firman Tuhan, bagaimana manifestasi dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam kehidupan keimanan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada 3 hal di sini yang harus kita respon. Di mana saya merangkum firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini menjadi 3 hal yang sederhana. Tapi ini akan sangat menentukan langkah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, kita akan periksa di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Sama-sama Bapak Ibu kita baca ya. 2, 3. Ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Periksalah. Ayo. Oh, ini terjemahnya beda dengan yang saya punya. Oke, ya 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, jadi yang pertama kita diingatkan untuk memeriksa apa? Arah hidup kita. Pengajarannya gimana? Jangan suka periksa arah hidup orang lain. Apalagi arah hidup orang lain, kita gunakan firman Tuhan untuk menakarnya Bapak Ibu sekalian.
Firman Tuhan ajarkan kita untuk apa? Uji diri kita sendiri. Jadi ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, firman Tuhan itu menjadi ukuran buat kita. Selain itu kita juga diajarkan supaya kita nggak sibuk berjalan ya, yang tanpa arah. Jangan hanya fokus pada aktivitas dan pencapaian saja Bapak Ibu. Menjadi membabi buta. Karena ini nanti kalau terjadi perang dunia ketiga, ini benar-benar terjadi. Aku nggak punya apa-apa. Akhirnya kita berusaha untuk menyelesaikan, kita berusaha untuk melakukan kekonyolan dalam hidup kita. Ya. Bisa nggak itu terjadi? Oh bisa. Sampai penimbunan dan itu melanggar hukum gitu Bapak Ibu. Akhirnya. Karena ketakutan. Ya. Jadi saya mengajak kita mulai bertanya, kita ini sedang menuju ke arah mana? Apakah hidup kita ini sudah benar-benar selaras dengan tujuan Tuhan? Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita mendengar firman Tuhan. Itu pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Apakah aku ini sudah berada di dalam jalan-Mu? Ya. Karena tidak semua orang terlihat baik itu benar. Dan tidak semua yang terlihat berhasil itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, Lukas 9 ayat 23. Ya, kita baca bersama-sama. 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Yang kedua ini respon kita, Bapak Ibu sekalian, ya, kita diajak kembali kepada salib Kristus. Itulah dasar segalanya. Jadi kekristenan itu bukan rutinitas, bukan sekedar label, tapi keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti menyangkal diri dan memikul salib setiap hari Bapak Ibu. Terus ada yang bertanya, berarti setiap hari aku jalan harus mikul salib? Tidak, apa yang harus kita? Kedagingan kita. Kita salibkan kedagingan kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak selalu nampak kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Dan saya tahu itu berat, Bapak Ibu. Tapi cukup kita pahami di dalam Filipi tadi. Menjadi satu persekutuan dengan penderitaannya. Sehingga ketika kita melihat salib, di situ yang kita lihat bukan penderitaan lagi, tapi apa? Kekuatan. Ya. Sebab semuanya sudah Dia tanggung dan Yesus katakan apa? It is finished. Ya. Bukankah itu kabar baik? Jadi bukan berarti kita harus pikul salib, berarti kita harus menderita. Itu bukan rancangan Tuhan. Memang kita harus ada di situ Bapak Ibu sekalian. Untuk membuat hidup kita menjadi seimbang. Dan supaya kita tidak hanya berpikir perkara yang di bawah. Tapi kita berpikir perkara yang di atas Bapak Ibu. Ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah kita lanjut ya. Yang ketiga. Roma 8 ayat yang ke-29. Yuk kita baca bersama-sama 2-3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga ini Bapak Ibu mengajarkan apa bagi kita? Bahwa saudara dan saya ya harus mau masuk dalam proses pembentukan. Gak boleh nolak Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita mengimani Filipi 3:10 kita jadi tahu. Kita tetap sukacita ketika kita berada di dalam proses itu. Amin Bapak Ibu. Karena proses itu akan membentuk kadar iman Bapak Ibu saudara dan saya. Sama seperti emas, semakin dimurnikan nilainya semakin mahal Bapak Ibu ya. Begitu juga hidup saudara dan saya. Selesai hari ini besok ada lagi. Jangan terus bilang iki tas mari, iki enek meneh ya. Urip kok koyok ngene gitu ya. Bapak Ibu. Jadi maknanya bagi saudara dan saya, kita ini tidak hanya dipanggil untuk sekedar percaya, tapi kita mau untuk diubahkan. Dan saya tahu proses itu memang tidak selalu mudah. Apa? Ada tekanan, ada pergumulan, ada hal yang harus kita lepaskan di sini. Tapi justru disitulah Tuhan sedang bekerja. Bekerja apa? Membentuk saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang
sama serupa dengan Kristus, ya. Sehingga hidup saudara dan saya di sini menjadi jelas. Ya, tujuan hidup kita apa? Bukan untuk menjadi kaya. Tidak. Karena di dalam Tuhan Yesus kita sudah kaya. Ya, jangan salah pengertian di sini. Tapi tujuan hidup saudara dan saya hari ini kita menjadi tahu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya. Jadi ayo Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar mengejar pencapaian saja dalam hidup kita, ya. Kita tidak hanya mengejar sesuatu yang dikatakan dunia kita berhasil, ya. Tapi mari kita bertumbuh di dalam karakter. Mari kita tumbuh di dalam kasih. Mari kita berakar di dalam kerendahan hati dan juga ketaatan, Bapak Ibu. Sehingga di titik inilah kita akhirnya mulai mengerti bahwa hidup yang benar itu bukan soal seberapa kita naik, tapi seberapa hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan. Ya, bukan hanya apa yang akan kita capai, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya tandaskan lagi bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya sekedar sukses, tapi bagaimana kita serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Di mana posisi kita hari ini Bapak Ibu? Apakah kita sedang berjalan? Di jalan yang mana saya tidak tahu. Ada kesempatan bagi saudara dan saya pagi hari ini ketika firman Tuhan ini disampaikan. Memberikan ruang bagi kita untuk kita introspeksi diri masing-masing. Kalau Bapak Ibu ingin sesuatu yang besar, sesuai tujuan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Firman Tuhan ini menggugah hati saya. Dan saya semalam juga saya bertanya sama Tuhan, apakah perjalanan yang sudah saya tempuh adalah sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya mau beri hidup saya, Tuhan ubahkan terus. Saya tidak takut dengan apa yang mau Tuhan lakukan. Asalkan saya menyadari bahwa sosok pribadi yang saya kenal ada bersama-sama dalam proses hidup saya. Mari Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar percaya, tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita mau juga diubahkan supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Mari kita ambil waktu, kita diam sejenak, kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Biarkan Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada satu hal yang kebetulan. Bapak Ibu boleh berada di tempat ini. Ada hal yang mungkin saat ini sedang engkau perjuangkan, di mana engkau butuh jawaban, tapi kau tidak menemukan jawaban apapun. Tuhan bekerja menurut waktunya. Mari kita nikmati persekutuan di dalam penderitaannya.